IHT, kita akan mendengarkan paparan presentasi dari narasumber kita, dari fasilitator kita. Yang pertama, Eko Mulyadi, yang akan mempresentasikan tentang, lanjutkan oleh Bu Murni, presentasi tentang tujuan pembelajaran, kemudian asesmen oleh Bapak Sukindar, dan nanti literasi digital oleh saya. Waktu dan tempat, monggo Pak Eko bisa mulai share materi. Monggo. Siap, Bu. Ya, Bapak Ibu serta IHT, sekali lagi kami cek, Bu Murni hadir? Ya. Pak Kendar? Hadir. Ya, Bu Sika? Ada Pak. Ya, sip, luar biasa, semangat, salam sehat. Baiklah, kali ini materinya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, bahwa nanti muaranya, ya apa yang kita diskusikan itu adalah nanti menuju profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila? Adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter atau akhlak, ya, dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi P3 atau profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. 6 dimensi ini nanti akan diimplementasikan di dalam pembelajaran, input dalam pembelajaran. Apa 6 dimensi? Kita singkat BBM, BBK. B yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi implementasinya di sekolah Bapak Ibu semuanya ada di kegiatan diantaranya misalkan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ada Maulid Nabi, ada Hari Raya Kurban, dan apabila di Nasrani itu retret. Begitu ya Pak Kendar ya? Ada kegiatan retret. Kemudian berkebenaan global, bahwa di kelas kita ini juga dari berbagai daerah, ya, di mana setiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Kalau di wilayah perkotaan cenderung heterogen, ada yang dari provinsi Papua, ada yang dari provinsi Sumatera. Nah, masing-masing itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Artinya ini kita belajar berkebinekaan global. Selanjutnya mandiri. Ada pembelajaran PKK di kami, atau tempat kami itu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Salah satunya adalah siswa membuat produk, entah itu berupa makanan atau produk yang kemudian bisa dijual. Nah, melatih siswa itu mandiri dan berwirausaha. Ini hanya salah satu contoh. Selanjutnya adalah BBK. Apa Pak Kendar? B berikutnya? Bergotong royong. Halo, Betul. bergotong royong. Di sekolahan Pak Kendar apa? Bergotong royong itu? Ya, kerjasama. Iya, sip. Contohnya misalnya kerja bakti, Ya, bersih-bersih sekolah dan sebagainya. ya luar biasa. Pokoknya dan seterusnya. Lalu B berikutnya Bu Murni? Berpikir kritis. Ya, contohnya apa implementasinya? Kalau di sekolah saya itu kalau misalkan saja diskusi itu ya banyak anak-anak itu yang kritis, apalagi kalau nanti ada peraturan baru yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu mereka kritis sekali, kemudian untuk istilahnya apa ya? Jadi menolak begitu. Iya, sip. Pokoknya luar biasa ya. Ternyata sudah berjalan benar kritis ini ya. Lalu kreatif, tempat Bu Sika bagaimana? Tempat saya itu contohnya anak-anak membuat ini ya, menciptakan produk dari kulit pisang dibuat es krim, gitu Pak. Saya kira luar biasa itu ya. Ya, monggo, ayo jadi pelajar Pancasila
pasang Twibbonnya. Ya, itu banyak sekali di sana. Foto terbaik. Kita gemakan profil pelajar Pancasila. Oke, demikian. Terima kasih aktivitasnya, atensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Terima kasih Pak Eko. Pemaparan fasilitator yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan pemaparan kedua tentang tujuan pembelajaran ya. Monggo kepada Bu Murni bisa menampilkan presentasinya. Monggo Bu Murni. Mana? Sudah Bu? Sudah kelihatan? Sampun, ya. Sampun, sudah kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Sika yang telah memberikan waktu, kemudian juga Bapak Skender dan Bapak Eko yang sama-sama nanti kita akan melakukan in-house di sekolah kita masing-masing. Kita berlatih untuk membuat rencana untuk in-house-nya nanti. Nah, saya mengambil materi di sini mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran ini, saya kira kita sudah tidak tidak asing lagi. Di dalam setiap kurikulum itu mesti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Di dalam kita mau mengajar itu tujuan pembelajaran pun mesti ada. Nah, pada kurikulum yang terbaru ini yang diperbarui dan baru akan kita laksanakan ini sebagai kurikulum yang sekolah penggerak, ini tujuan pembelajaran nanti harus diimplementasikan juga atau dikolaborasi dengan yang tadi disampaikan Pak Eko, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Tujuan pembelajaran di sini memiliki 3 aspek kompetensi. Jadi harus ada 3 kompetensi, yang kompetensi itu harus tercakup supaya nanti di dalam pembelajaran itu siswa itu betul-betul mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan keterampilannya, dan mendapatkan sikap. Sebenarnya di kurikulum yang kemarin pun ini juga sudah ada tercover di sana. Kemudian di samping adanya 3 aspek tadi, di dalam pembuatan tujuan kurikulum, ini kita juga tidak terlepas dengan 3 aspek lagi, yaitu yang pertama adalah mengenai variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang diperlukan atau dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di sini menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, pada tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, maupun menciptakan, dan lain-lain. Nah, disinilah pelajar Pancasila tadi profilnya itu muncul. Ada istilah kreatif, kritis, itu nanti bisa dimasukkan di dalam kita membuat tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian, di samping variasi, itu harus masuk juga kompetensinya. Kompetensi ini merupakan materinya, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang konkret, menunjukkan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Di sini kita menggunakan istilahnya adalah nanti ada kata kerja operasional. Jadi dalam pembentukan tujuannya itu nanti dituangkan dalam bentuk kata kerja operasional. Kemudian berikutnya adalah konten, ya. Di dalam konten ini atau yang disebut sebagai muatannya di sini adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses dalam pembelajaran. Ilmu pengetahuan inti ataupun konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit. Nah, ini misalkan saja terjadinya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini nanti adalah merupakan kontennya.
Jadi di dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini kita tidak terlepas dari yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang sudah ada di draft ataupun nanti yang diberikan oleh pemerintah yang kita sudah kita download, di situ ada capaian pembelajaran. Itu nanti dari capaian pembelajaran itulah yang nantinya kita turunkan, kemudian kita buat menjadi sebuah tujuan pembelajaran melalui alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran nanti akan kita pelajari tersendiri. Di sini saya hanya menerangkan dulu untuk tujuan pembelajarannya saja, yaitu bahwa tadi sudah saya sampaikan, yang penting ada 3 aspek yang harus dipenuhi, baik itu mengenai sikap, keterampilan, maupun pengetahuannya, dan juga harus memuat 3 aspek yang lain, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Nah, mungkin nanti bisa kita buat contohnya, ya. Saya kira itu saja untuk yang bisa saya presentasikan hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni yang sudah mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga tentang asesmen. Asesmen akan disampaikan oleh Bapak senior kita, Bapak Sukindar. Monggo Pak Sukindar dari SMK 1 Nanggulan ya. Silakan Bapak. Sudah disebutkan ya Bu Murni? Terima kasih. Sudah Ini diklik share atau gimana ya? Ya, betul. Silakan, present now. Diklik aja, Pak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah ya, kelihatan. Monggo. Ya, kelihatan, Sudah Pak. kelihatan. Ampun. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Kesempatan ini, pada sesi ini saya akan menyampaikan mengenai assessment, di mana bahwa assessment itu pasti dilakukan oleh seorang pendidik. Ya. Nah, dari segi pengertiannya, asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid. Di samping itu juga memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Nah, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini bahwa di sini ada beberapa gambaran, yaitu mengenai asesmen. Di gambar kiri itu gambarnya belum kelihatan. Learning itu Gambarnya belum kelihatan. Belum kelihatan. lebih berat daripada assessment for learning dan assessment as learning. Nah, ini dari pengalaman saya mengajar itu memang ulangan harian itu lebih banyak ya, dibandingkan tugas-tugas. Kalau assessment for learning ini penilaian pada untuk pembelajaran, kemudian assessment as learning itu penilaian sebagai pembelajaran. Nah, kemudian pada kurikulum yang baru ini diharapkan bahwa assessment
online itu paling sedikit, palingan. Jumlah yang banyak itu assessment as learning dan assessment for learning. Jadi diharapkan di kurikulum yang baru ini Bapak Ibu guru itu lebih banyak memberikan penilaian tugas. Ya. Saya kira dari saya hanya itu, dan banyak kekurangan saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sami. Ya, sudah stop share ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terakhir kita akan bicara tentang literasi digital. Apakah sudah tampak di slide materinya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Literasi digital, sebelum masuk ke materi ini, sesuai kesepakatan kita ya, kita akan menghargai sesama peserta dan fasilitator. Satu, bicara, semua mendengarkan, tepat waktu, partisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Bapak Ibu, apa yang akan kita capai? Ini ya, kemarin sudah ada tugas tentang teknologi yang harus dikuasai. Nah, sejauh ini informasi yang didapatkan sebagian besar, bahkan semuanya itu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, di internet ya, teknologi informatika untuk pembelajaran anak di sekolah. Nah, ada hal yang baru dalam kegiatan sekolah belajar. Apakah itu? Ini kita bisa menyaksikan yang akan sosialisasikan oleh Kemendikbud tentang platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Nanti kita bisa mengetahui dari ini ya, dari satu platform sumber daya sekolah melalui Siplah dan Arkas, yang kedua platform guru karir, sebelum itu ke profil dulu, profil dan rapot pendidikan, kemudian yang ketiga platform guru karir dan platform guru mengajar. Nah, ini adalah satu kesatuan platform teknologi yang akan digunakan dalam sekolah gerak. Atau kalau kita di SMK, maka nanti sekolah pusat keunggulan. Apa itu masing-masing? Sepintas akan saya jelaskan. Siplah itu nanti adalah aplikasi yang pada proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efektif dan efisien, serta akuntabel yang bisa diakses oleh kepala sekolah, bendara, dan mitra marketplace. Terdiri dari perencanaan, pembelajaran, dan laporan. Sedangkan platform guru itu nanti ada guru mengajar dan guru karir, di mana di situ ada tiga hal yang akan kita dapatkan, yaitu asesmen siswa, perangkat ajar, dan kompetensi guru. Asesmen siswa untuk melakukan ini ya, penilaian baik nanti diagnostik maupun formatif. Kemudian perangkat ajar itu kita bisa mengakses ya, untuk materi ajarnya, buku teksnya, modul ajarnya. Kemudian di kompetensi guru ini nanti akan ada kesempatan kita melakukan refleksi secara bersama, di mana guru nanti diminta untuk mengunggah video pembelajaran. Kemudian dari unggahan itu akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari berbagai pihak, jadi dikatakan 360 derajat. Artinya bisa mendapatkan feedback dari sesama guru atau kepala sekolah atau pengasuh sekolah. Nah, dari feedback yang diberikan oleh rekan-rekan ataupun guru ini ya, kepala sekolah dan pengawas itu nanti yang akan menentukan pelatihan virtual yang bisa dilakukan oleh guru. Ini, jadi nanti setelah ada umpan balik, maka guru akan dipasangkan dengan pelatih dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Apa yang diharapkan dari platform ini? Untuk membiasakan adanya mekanisme menampilkan karya, kegiatan, dan saling memberikan umpan balik di antara
guru. Jadi demikian Bapak Ibu sekilas platform yang akan diunggah dalam ini ya, literasi digital kita dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Kira-kira seperti itu untuk materi literasi digital. Sepertinya sudah semua ya. Ini saya tutup. Tanya bisa dibahas di sesi selanjutnya. Kita akhiri bersama pelaksanaan simulasi IHT ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.